Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi merupakan komunikasi antar manusia yang terjadi dalam konteks organisasi. Komunikasi organisasi diberi batasan sebagai arus pesan dalam suatu jaringan yang sifat hubungannya saling bergabung satu sama lain. Komunikasi organisasi, manusia dalam kehidupannya harus berkomunikasi, artinya membutuhkan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesama dalam kelompok dan masyarakat. Two-way communication, komunikasi dua arah. Komunikasi timbal balik membutuhkan kerjasama yang diharapkan untuk mencapai cita-cita bersama, cita-cita pribadi maupun kelompok untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Bila sasaran komunikasi dapat diterapkan dalam suatu organisasi, baik organisasi pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, maupun organisasi perusahaan, dengan tujuan utama mempersatukan individu dalam organisasi. Model dalam komunikasi. Model dalam komunikasi ada 3. Yang pertama, model komunikasi linear, model komunikasi interaksional, 3 model komunikasi transaksional. Model komunikasi linear. Dalam model ini, komunikator memberikan suatu stimuli dan komunikan melakukan respon yang dapat diharapkan tanpa mengadakan seleksi dan interpretasi. Komunikasi bersifat monolog. Model komunikasi interaksional. Sebagai kelanjutan dari model pertama, pada tahap ini sudah terjadi feedback. Komunikasi berlangsung bersifat dua arah dan ada dialog. Tiap partisipan memiliki peran ganda, satu saat bertindak sebagai komunikator, pada saat yang saling sebagai komunikan. Model komunikasi transaksional. Komunikasi dipahami dalam konteks hubungan antara dua orang atau lebih. Pandangan ini menekankan bahwa semua perilaku adalah komunikatif. Tidak ada satupun yang tidak dapat dikomunikasikan. Fungsi komunikasi dalam organisasi: downward communication, upward communication, horizontal communication. Downward communication, pemberian atau penyimpanan instruksi, penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas perlu untuk dilaksanakan, penyampaian informasi mengenai peraturan yang berlaku, pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. 2. Upward communication, penyampaian informasi tentang pekerjaan atau tugas yang sudah dilaksanakan, penyampaian informasi tentang persoalan, pekerjaan, atau tugas yang tidak dapat diselesaikan bawahan, penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan, penyampaian keluhan dari bawahan tentang dirinya maupun pekerjaannya. 3. Horizontal communication, memperbaiki koordinasi tugas, upaya pemecahan masalah, saling berbagi informasi, upaya pemecahan konflik, membina hubungan melalui kegiatan bersama. Fungsi komunikasi dalam organisasi: fungsi informatif, fungsi regulatif, fungsi persuasif, dan fungsi berintegratif. 1. Fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Seluruh anggota dalam organisasi berharap akan dapat informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Informasi yang dapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. 2. Fungsi regulatif, berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Atasan atau orang-orang dalam jajaran struktural memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. 3. Fungsi persuasif, dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Banyak pimpinan lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi pemerintah. 4. Fungsi integratif, setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas
dan pekerjaan dengan baik. Pelaksanaan kemungkinan ini dapat menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasinya. 6 gaya komunikasi. 1. The controlling style. 2. The equalitarian style. 3. The structuring style. 4. The dynamic style. 5. The relinquishing style. 6. The withdrawal style. Yang pertama, the controlling style. Gaya komunikasi bersifat mengendalikan, ditandai dengan adanya satu kehendak untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Lebih memusatkan perhatian pada pengiriman pesan, tidak ada atau tidak mengharapkan umpan balik. 2. Equalitarian style. Aspek penting gaya komunikasi ini adalah adanya landasan kesamaan dan two-way traffic of communication. Komunikasi dilakukan secara terbuka, mengungkapkan gagasan secara rileks, santai, dan informal. Memudahkan tindak komunikasi dalam organisasi, efektif dalam memelihara empati dan kerjasama. 3. The structuring style. Memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas, dan pekerjaan secara struktur organisasi. 4. The dynamic style. Gaya komunikasi dinamis memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan. 5. The relinquishing style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, atau gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah. 6. The withdrawal style. Gaya ini tidak layak dipakai dalam komunikasi organisasi. Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi. Dalam deskripsi konkret adalah saat seseorang mengatakan saya tidak ingin dilibatkan dalam persoalan ini. Pernyataan ini bermakna bahwa seseorang mencoba melepas diri dari tanggung jawab, tapi juga mengindikasikan suatu keinginan untuk menghindari berkomunikasi dengan orang lain. Terima kasih.